Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang masalah rutin yang biasa terjadi pada kehamilan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ervenes. Kali ini kita akan membahas masalah rutin yang biasa terjadi pada kehamilan. Tapi sebelumnya, tolong video saya ini dikasih semangat dengan diberikan like, komen, ataupun di subscribe ya teman-teman. Baik, masalah pertama yang biasa dihadapi pada saat kehamilan teman-teman. Nomor satu adalah sakit punggung. Jadi sebenarnya teman-teman, sakit punggung ini hampir setiap ibu hamil mengalami yang namanya sakit punggung. Jadi semakin membesarnya suatu kehamilan, jadi tulang punggung kita itu akan menjaga supaya senternya gravitasi tetap di tengah. Jadi karena inilah fungsi tulang punggung itu akan semakin berat, semakin bertambahnya kehamilan. Cara mengatasinya bisa dengan olahraga ringan, stretching, ya, ataupun kadang boleh dipijit sedikit punggungnya, atau boleh ditempelkan dengan benda-benda yang sedikit panas. Olahraga teman-teman itu mengeluarkan endorfin yang bikin badan kita sedikit lebih rileks, ya. Jadi boleh dicoba hal ini. Permasalahan kedua, konstipasi. Kenapa bisa konstipasi? Jadi sebenarnya konstipasi ini memang oleh hormon progesteron itu sendiri secara tidak langsung mempengaruhi gerak peristaltik usus. Semakin lama makanan di dalam saluran pencernaan, biasanya penyerapan air itu makin banyak. Jadi semakin seret dia untuk keluar teman-teman. Semakin banyak cairan yang diserap, hal ini menyebabkan konstipasi. Jadi untuk teman-teman yang suka konstipasi nih susah gitu ya, minum air yang cukup banyak. Ya, jangan langsung beli obat buat BAB. Itu kejauhan. Coba dulu minum yang lebih banyak, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang ketiga teman-teman adalah kontraksi. Kadang-kadang memang suka ada kontraksi yang irreguler oleh rahim. Kontraksi yang irreguler ini biasanya terjadi sekitar beberapa kali per hari sampai bisa beberapa kali per jam. Semakin meningkatnya usia kehamilan, biasanya kontraksi ini semakin ada, tapi irreguler teman-teman. Nah, selama kontraksi ini tidak menyebabkan pembukaan pada serviks, itu kita masih menganggap inilah normal teman-teman. Kontraksi yang irreguler ini teman-teman tidak usah terlalu takut. Kapan kita sudah mulai waspada pada saat kontraksi ini? Apabila sudah menjadi reguler. Ya kita anggap kalau misalkan sudah setiap 10 menit muncul, itu teman-teman boleh periksa. Lalu hal yang mempengaruhi kontraksi ini adalah dehidrasi. Jadi dehidrasi ini bisa mempengaruhi timbulnya kontraksi. Makanya dari itu disarankan untuk meminum air. Jadi kontraksi ini selama itu tidak rutin, maksudnya tidak reguler dan tidak mengeluarkan tanda-tanda lain seperti ada pendarahan atau spotting-spotting, itu kita anggap normal. Tetapi teman-teman, apabila sudah menjadi reguler 10 atau 20 menit sekali, saya rasa teman-teman harus cek dulu, apalagi kalau misalkan usia kehamilan belum mencukupi bulan, ya. Lalu yang keempat teman-teman adalah dehidrasi itu sendiri. Tanpa sadar cairan yang kita masuk itu, yang kita minum itu masuk ke jaringan-jaringan yang akan berkembang. Jadi karena berkembangnya jaringan-jaringan terspace-nya itu, cairan akan memenuhi tempat-tempat yang menjadi suatu yang baru itu ya. Maka dari itu, seperti saya ulangin tadi lagi, jangan lupa dehidrasi itu bisa menyebabkan konstipasi ya. Kita harus minum air secara cukup. Lalu masalah yang selanjutnya biasa terjadi adalah bengkak. Jadi bengkak pada kaki teman-teman. Jadi yang namanya bengkak ini sebenarnya penimbunan cairan.
semakin hamil semakin besar, aliran darah balik ke atas itu terhalang, ya. Tekanan hidrostatik ini meningkat, lalu terjadilah bengkak teman-teman, terutama pada bagian ekstremitas bawah. Kalau kaki gitu ya, kadang-kadang kalau habis jalan suka bengkak, ya memang nggak gede, mungkin nggak sampai sepaha ya, cuma hanya pergelangan kakinya aja. Nah itu setelah tidur boleh teman-teman, waktu tidur maksudnya, jadi pada saat istirahat kaki diangkat sedikit lebih tinggi, ya. Nah bengkak ini yang tidak normal itu yang mana? Kalau kaki saja masih normal teman-teman, tapi kalau bengkak ini sudah mencapai ke tangan, naik, lalu ke muka, itu sudah tidak normal, ya. Hal seperti ini harus dikonsultasikan segera kepada dokter Anda. Oke, lalu permasalahan selanjutnya yang biasa sering terjadi, ini nih yang suka banyak ditanya juga, gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disebut GERD, ya. Jadi hal ini normal terjadi teman-teman. Kenapa? Karena pada kehamilan terjadi yang namanya relaksasi esofagus, di sini sphincternya teman-teman sedikit relaks gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan transit time-nya di dalam lambung, sistem pencernaan kita meningkat. Nah, hal ini mengatasinya gimana? Sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi dengan makan porsi yang lebih sedikit tetapi frekuensi yang lebih banyak, itu bisa menolong GERD ini. Lalu selanjutnya hemoroid. Hemoroid ini biasa terjadi pada ibu hamil, ya. Pembuluh darahnya statis di sini. Sudah pembuluh darah statis, masuk ke bawahnya gampang, naiknya susah, lalu ditambah misalkan ada sedikit konstipasi, ngeden. Kalau misalkan BAB keras, jadi lama gitu kan, badannya kuat, terjadilah proses hemoroid ini. Jadi hal yang sederhana seperti minum air itu sebenarnya merupakan suatu yang cukup baik teman-teman. Masalah selanjutnya teman-teman adalah permasalahan ngidam. Kalau saya ngidam A, B, C, boleh nggak gitu? Jadi sebenarnya pada intinya ngidam itu, jadi selama makanan itu tidak toksik, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Cuma zat-zat berbahaya itunya apa aja, yang terkandung di makanannya apa aja. Nah itu sebenarnya teman-teman mesti punya listnya. Jadi mau makan apa juga nggak masalah sebenarnya ya. Mau sedikit banyak makan gorengan, boleh. Makan bakso, boleh. Habis itu makan durian, silahkan ya. Tapi teman-teman mesti ingat, waktu transitnya sedikit. Jadi kalau mau makan, ngemil dikit-dikit, bukannya sekaligus langsung masuk, ya, itu muntah. Lalu masalah yang biasa terjadi adalah sakit pada pinggang. Jadi sekitar bawah ini sakit. Jadi sakit-sakit seperti ini biasanya normal, sakit-sakit sedikit karena ada efek perenggangan teman-teman. Cukup relax, sedikit olahraga, sedikit stretching, ya. Lalu permasalahan selanjutnya adalah frekuensi buang air kecil meningkat. Jadi yang pertama sebenarnya itu cuma karena efek dari suatu kehamilan, di mana fungsi ginjal itu saringannya lebih banyak, yang dihasilkannya pun lebih banyak. Yang kedua, efek penekanan teman-teman. Di dalam perut itu tidak hanya rahim, di situ juga ada bladder, kandung kemih, ya. Kalau kandung kemih full dikit, misalkan sudah full dikit, terus rahimnya goyang-goyang, tuh kesentuh, bawaannya pengen pipis. Lalu yang permasalahannya adalah varicose vein, yang biasa kalau misalnya teman-teman lihat kalau di belakang kaki itu ya suka apa, vena-venanya itu kelihatan gede-gede, makin lama makin gede gitu ya. Yang terakhir teman-teman itu jangan lupa ada keputihan. Pada kondisi hamil ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang macam-macam keputihan, saya udah pernah sebutkan di sini teman-teman. Dan yang keputihan yang abnormal juga saya juga sudah taruh di sini. Baik teman-teman, jadi sampai sini video saya. Semua masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu biasanya terjadi pada ibu hamil, ya. Tapi teman-teman mesti ingat, bukan berarti yang biasa terjadi pada hamil itu biasa-biasa aja. Bisa juga terjadi hal yang patologis di balik itu,
Jadi kalau misalkan rasanya beda, apalagi teman-teman yang udah hamil kedua atau hamil ketiga, biasanya kan tahu, yang pertama gue nggak begini nih gitu kan. Nah itu teman-teman sudah harus cek ya, apalagi kalau nyerinya terlalu nyeri ataupun hal-hal lainnya. Jadi sampai di sini teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Tolong support saya dengan memberikan like, comment, and share. Akhir kata, saya Dr. Raffena, saya mengucapkan terima kasih. I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way